Mirsa, kali ini saya datang di kandangnya Pak Murtono, Desa Bumijaya, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Beliau ini salah satu peternak yang sampai kali ini perlu kita belajar lebih banyak tentang pengalaman, karena ini merupakan kandang kambing yang sudah tidak beroperasi lagi nih. Pak Murtono, saya minta informasinya, pengalamannya. Kenapa Pak Murtono berhenti ternak kambing? Ya, dikarenakan satu permodalannya berkendala, jadi ya sementara ini berhenti. Kita cari investasi untuk yang suplai bahan-bahan ternak, sampai sekarang belum dapat, ini masih kendala di permodalan ya. Dulu sebabnya kambing ini kosong, alasannya apa Pak? Ya karena waktu itu kan pas kemarau panjang, nyari rumput susah, jadi ya kita lelang. Karena untuk biaya hidup lah intinya lah. Terus ngalami kendala penyakit nggak? Kalau penyakit sih selama saya ternak kambing belum pernah ada. Sekali lah waktu jemberana itu emang 1 ekor kena. Cuman setelah itu ya nggak pernah lagi. Dulu kambing yang diternak apa ini? Basing, ada yang kambing kacang, ada yang Jawa Randu. Ini pejantan semua apa pejantan dan betina? Artinya pejantan semua. Kita melihara pejantan ya. Terus Pak Murtono, saya minta selain ngomong, ada nggak sih kegagalan dalam beternak? Kalau selama saya ternak ini belum pernah ada gagal sih, belum pernah, emang belum pernah. Ada hasil pasti hasil, belum pernah ada kegagalan, belum pernah. Ya karena kita rawat, pengobatannya juga termasuk apa ya, rutin lah. Jadi kalau kegagalan belum pernah ada kalau saya. Yang paling memberatkan dalam beternak itu apanya Pak? Modal kambingnya, apa modal pakannya, atau modal perawatan yang paling besar? Modal kambingnya Pak, modal kambingnya, terutama modal kambingnya. Kalau cuman modal pakan kan kita bisa apa ya, kita bisa campur-campur lah sambil ngarit. Apa nanti kita beliin onggok, kita inilah permodalannya untuk beli kambing yang terberat. Alasannya dulu habis? Ya karena musim kemarau itu, musim kemarau nyari rumput susah, kita suplai dengan bahan-bahan beli semua nggak kuat, akhirnya ya dijual. Kalau beli semua bahannya terlalu mahal untuk kos perawatan, penggemukan atau gimana? Iya betul. Terlalu banyak kalau kita beli semua. Artinya tidak ketemu antara modal dan hasil ya? Nggak ketemu kalau kita beli semua. Harus kita ya ada tambahan penghijauan lah, rumput itulah. Cuman kalau untuk beli semua nggak ketemu. Terus Pak Murtono, ini kan Pak Murtono sampai hari ini sekarang masuk di perusahaan ya, penggemukan ya. Artinya dari keilmuan yang dari perusahaan itu, artinya kalau diterapkan di masyarakat itu seperti apa sih Pak Murtono? Ya, agar supaya sukses. Kalau yang menurut pengalaman saya, kalau bisa ngikutin jejak-jejak Santoro itu bagus bener, karena pakannya pakan bagus semua yang dikelola. Mungkin nggak ada kegagalan lah kalau kita ngikutin cara-cara peternaknya seperti Santori. Terus kalau untuk masyarakat berapa ekor kalau harus ngikuti perusahaan itu? Ya tergantung kita mau miara berapa, 10 ekor apa 5 ekor. Itu nanti kan ada ininya, apa ya, dipilah-pilah cara makannya. Campur onggok, dicampur bungkil dengan tetes, itu aja udah cukup, tiga warna itulah. Kalau pembuatan silase gimana Pak? Kalau silase biasanya kan kita bikin pakai daun singkong, dicoper. Kalau kita mesinnya ada, kalau nggak ada ya kita cacak aja bisa itu. Bisa masuk, nanti kita masukin ke karung, diikat. Nah itu untuk tambahan apa ya, protein untuk makannya dia lah.
Itu bisa kalau ini. Bahannya apa aja selain daun singkong? Odot bisa, odot bagus juga. Odot. Campurannya, kalau campurannya, bahan campurannya untuk biar supaya fermentasi itu silase daun singkong atau odot itu bisa kemudian mencukupi nutrisi, karbon hidratnya, supaya ini lemu gitu. Kalau odot itu cuman kalau odot nggak bisa kita simpen sih, odot nggak bisa ya? Nggak bisa kalau simpen karena kadar airnya terlalu tinggi. Yang bisa kita simpen daun singkong. Kuat berapa bulan itu? Kalau daun singkong itu bisa 2 bulan bisa itu. Yang penting plastik itu nggak bocor. Yang penting plastik nggak bocor. Pasti nggak bocor. Campurannya selain tetes, terus apa lagi? Kalau itu dicampur dalam plastik sekaligus? Enggak. Itu tersendiri setelah kita chopper, kita ikat. Nah, nanti setelah kita mau kasih makan kambing itu bahan-bahan dicampur. Dicampur di situ, diaduk. Apa itu? Onggok, tetes dengan bungkil. Sudah berapa tahun berhenti? Berapa tahun ya? Ada 2 tahun loh kayaknya loh. 2 tahun ini? 2 tahun ini kita 2 tahun berhenti? Karena persoalan modal ini? Iya, persoalan modal. Kalau ketemu ya, beruntung ya? Beruntung. Berapa sih untungnya per ekor waktu itu? Kalau kita penggemukan ya, istilahnya kita... Berapa bulan itu di penggemukan? 6 bulan, paling lama 6 bulan. Kita beli di bulan-bulan ya kayak gini lah, sebelum lebaran lah. Nah, nanti kita setelah mau lebaran besar, kita jual, itu positif beruntung. Keuntungannya biasanya berapa dari keuntungan itu per ekornya? Bisa 500 sampai 700. Kotor? Kalau bersihnya? Bersih, itu bisa bersih itu. Bersih ya? Dari 1 ekornya. Itu beli bibitnya berapa jutaan ini? Beli bibitnya kalau dulu ya, dulu belum ini, dari harga 700 sampai 900. 700, 900 di perawat sampai 6 bulan. Nanti kita jual kan bisa di angka 2 juta. Ya paling rendah 17. Kalau paling rendah korban 17. Itu ya. Selama 6 bulan itu. Ya, selama 6 bulan. Terus Pak Murtono, tadi kan ngomong tentang virus jembrana ya, menyerang kambing. Itu virus jembrana itu apa sih? Sebenarnya virus jembrana itu datangnya dari Bali apa ya dulu ya itu. Karena untuk Lampung Tengah aja virus itu udah nggak menyerang di Indonesia itu kalau nggak salah di tahun 2012 kalau nggak salah. Yang kemarin termasuk yang kemarin 2018. Terus keserang lagi di 2018. Banyak sekali sini, bukan cuman ini. Sapi itu ribuan sapi kalau di wilayah Bumi Jaya ini, Bumi Jaya, Gunung Terang, Tempel, sampai Anak Tuha itu ribuan sapi kemarin itu keserang jembrana. Sapi apa yang diserang? Sapi merah, termasuk punya saya aja amblas. Itu yang dilepas di areal sawit itu? Di areal sawit, rata-rata di areal sawit. Itu ribuan ya? Ribuan. Terus yang diselamatkan laku berapa ribu itu? Kalau punya saya yang diselamatkan cuma 1. Kalau kita jual secara harga normal itu bisa 13, itu cuman laku 2 juta. Laku 2 juta? 2 juta. Itu penyakit itu ciri-cirinya gimana? Kalau ciri-ciri penyakit itu, sapi itu kayak mana ya? Diem, kalau menghadap ke, kalau ke sana mana? Timur. Menghadap ke timur, diem aja dia bengong. Ketika dia menggigil, begitu jatuh, ya udah. Mati? Mati. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya? Nggak ada. Rata-rata nggak ada. Nggak ada? Tahu-tahu mati mendadak. Tahu mendadak. Cuman posisi diem aja gitu. Ya, diem. Pokoknya begitu jatuh kalau nggak ketulungan ya udah, nanti di bintik-bintik di kulit itu keluar bintik-bintik kuning kayak apa ya? Kayak darah. Bukan darah, kuning cuman. Itu kalau kemudian sampai sekarang sebabnya apa selain virus jembrana itu? Akibat cacing atau gimana sih? Nah, itu yang kita belum tahu. Indonesia termasuk
Yang mengatakan virus cemberana itu dari Dinas Pertanian, Iya, dari peternakan. Dinas Peternakan. Katanya cemberana. Dulu kan pernah menyerang di Bali apa ya dulu ya. Sampai sempat habis berapa ratus inilah. Sekarang kemarin 2018 sini. Serang sini. Tadinya ke Anak Tuha, muter ke Bekri, Goras, Gunung Terang, Bumi Jaya terakhir. Rata-rata sini kalau sapi berapa ekor per rumah? Kalau sapi di sini ku rata-rata 5 ekor punya satu Minimal. Minimal ya. Ada yang 20 ekor. Ada 20 ekor bahkan lebih. 50 ada. Kalau 50 sih kalau dulu yang punya cuman Pak Muntasib aja, cuman sekarang nggak ada kayaknya. Habis lah. Habis. Terus kambingnya yang kena cemberana itu juga sama. Sama. Anunya, ciri-cirinya. Iya, diem. Nggak bergerak ketika kita ini langsung ambruk gitu aja. Bukan masuk angin. Bukan masuk angin, bukan Ya, karena virus cemberana itu bukan. Berbarengan dengan menyerang sapi itu juga. Iya, menyerang sapi ya. Berbarengan dengan itu. Penyebarannya lewat apa sih informasinya? Lalat apa-apa? Kalau dengar-dengar sih kalau nggak lewat lalat, nyamuk itu lewat nyamuk. Jadi lewat gigitan nyamuk atau lalat, terus pindah ke hewan-hewan. Iya. Jadi semuanya kena Ya. Terus kalau peternak kambing yang di sini juga sama terserang? Kalau peternak kambing itu jarang, Pak. Jarang ya? Jarang. Cuman yang saya tahu ya cuman saya aja. Kalau yang punya kawan-kawan itu kayaknya nggak ada loh yang keserang ini. Pak Murtono, kalau ternak kambing itu untuk peternak pemula berapa ekor bagusnya? Ya kalau untuk sementara ya 5 sampai 10 lah. 5 sampai 10 untuk belajar. Untuk belajar. Tapi kalau untuk serius hasil gitu berapa ekor? Oh, Pokoknya ya. saya dapat penghasilan, pokoknya hidup saya itu di kambing lah. Ya tinggal tergantung modalnya. Kalau kayak yang dibangun Rejo itu kan ada berapa ratus itu ya? 500 ekor. 500-an ekor saya lihat. Pernah saya main ke sana kan. Ya itu intinya pakai penghijauan harus ada. Itulah daun singkong lah. Yang bagus daun singkong itu proteinnya. Karena kalau beli semua tetap tidak ketemu nggak ketemu. Kalau beli semua nggak ketemu. Nah, tetap tapi dikasih sentrat ya. Ya, artinya beli sentrat, dicampur silase daun singkong, dicampur bahan-bahan lainnya, akhirnya ketemu ya. Ketemu ya. Kalau obat-obatan, obat-obatan masuk angin, kembung, kudis itu apa aja sih? Vitamin. Karena kalau penyakit masuk angin punya kita jarang sih. Jarang ya. Jarang. Walaupun pakai daun singkong nggak pernah lah. Nggak pernah. Intinya daun singkong itu jangan kita ambil langsung dikasih makan. Minimal dikering kena matahari lah. Dijemur dulu. Dijemur. Cuman kalau kita chopper, barusan dapat dichopper kita plastikin itu nggak apa-apa. Berapa hari dari masa pembuatan silase dari chopper itu terus kasih makan? 2 hari bisa, 2 hari. Udah jadi wangi? Udah wangi? Udah. Oh, jadi bagus ya? Yang penting dibungkus rapat, jangan sampai ada bocor. Plastik gitu ya? Pakai plastik. Kalau kita pakai plastik selama ini. Oke, Pak Murtono, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan ini menjadi sumber hasanah semangat untuk peternak lah di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa mengambil hikmah dari ceritanya Pak Murtono, pengalamannya ternak walaupun sekarang terkendala modal ini ya. Iya. Nah, terima kasih Pak Murtono. Ya, sama-sama.